Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para peserta kegiatan Nafar Ramadan 1441 Hijriah yang saya hormati dan yang berbahagia, pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama bisa mengikuti kegiatan Ramadan 1441 Hijriah tak kurang satu apapun. Di tengah-tengah kita sedang sama-sama menghadapi wabah COVID-19 yang sungguh sangat menggemparkan dunia saat ini. Namun demikian, atas iman, takwa yang tertanam dalam hati kita bersama ini, kita tetap bisa beristiqomah menjalankan saum Ramadan ditambah dengan kegiatan Ramadan yang biasanya dilaksanakan oleh Majelis Tafsir Al-Quran dalam bentuk Nafar Ramadan. Mudah-mudahan kegiatan ini semakin menambah keimanan kita bersama, sehingga tujuan dari takwa yang merupakan tujuan dari puasa tadi betul-betul akan kita raih setelah kita menjalankan ibadah puasa pada tahun ini. Peserta kegiatan Ramadan 1441 Hijriah yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan salah satu bahasan yang sangat penting yang merupakan kebutuhan bagi kehidupan manusia termasuk kita bersama, yaitu tentang kebersamaan. Kebersamaan yang nanti akan meningkat menjadi sebuah persaudaraan. Untuk mengawali tentang bahasan kebersamaan ini, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kebersamaan merupakan sesuatu yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan manusia. Tentang pengertian kebersamaan kita bisa lihat, ya, mungkin saudara-saudara sekalian bisa cek di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sana kebersamaan diartikan sebagai hal bersama-sama. Hal ini bisa dimaknai sebagai suatu suasana untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama. Kebersamaan ini dapat terbentuk karena banyak faktor atau banyak hal yang mempengaruhi. Ya. Bisa juga kebersamaan yang pertama dibentuk karena kesamaan latar belakang. Latar belakang boleh nasab, boleh agama, ideologi, suku, daerah, profesi, dan lain-lain. Kita kenal bersama profesi kedokteran, ada suatu organisasi kebersamaan yang kita kenal dengan IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Bahkan ada alumni dari suatu universitas tertentu membuat kebersamaan. Universitas Gadjah Mada membuat keagama keluarga alumni Universitas Gadjah Mada. Universitas Indonesia membuat ILUNI, Ikatan Alumni UI, gitu ya, dan sebagainya. Itu adalah sebuah kebersamaan-kebersamaan yang dibentuk oleh manusia. Ya, juga ada kebersamaan yang didasari atas agama. Ya, misalkan Jamaah Muslim Indonesia, ya, dan seterusnya.
Itu. Bahkan ada kebersamaan kebanggaan yang dibangun atas nasab. Ada Bani Astawi, Bani siapa begitu. Ya, itu adalah sebuah kebersamaan juga. Yang kedua, kebersamaan juga bisa didasari atas visi dan tujuan yang sama. Ya, misalkan sebuah partai itu mempunyai visi yang sama membuat partai politik. Ya, sebuah yayasan tertentu dalam bergerak bidang tertentu, Yayasan Kanker Indonesia misalnya. Kebersamaan itu adalah bergerak untuk menyantuni para penyandang penyakit kanker, ya. Punya misi bersama-sama sehingga membentuk kebersamaan. Ya. Dan juga kesamaan-kesamaan lainnya yang mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Oke. Namun yang perlu kita ketahui, kita sadari dan kita pahami bersama bahwa hanya kebersamaan yang dibangun karena Allah lah itu kebersamaan yang kuat. Sebuah kebersamaan yang dibangun ya li ghairillah, bukan karena Allah, maka kebersamaan tersebut akan sangat rapuh. Bahkan kebersamaan yang tidak dibangun atas dasar Allah bisa saja nanti akan berakhir dengan perpecahan, bahkan permusuhan. Ya. Kita bisa menyaksikan banyak fenomena yang terjadi di negeri kita sajalah. Ya. Ketika suatu organisasi sedang dibangun, ya, katakanlah partai politik sedang dibangun, begitu kuatnya kebersamaan. Tapi begitu sudah berkuasa, ada kongres pertama, begitu terjadi tidak ketemunya hati, maka pecah. Maka ada partai politik pembaruan, ada partai politik perjuangan dan seterusnya. Itu adalah kebersamaan-kebersamaan yang dibangun bukan karena Allah. Kenapa demikian? Karena Allah sendiri sudah menyatakan. Ya, mari bersama-sama saudara-saudara bisa buka di tempat saudara masing-masing pada Quran surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat yang ke-41. Mari kita simak bersama. Surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut ittakhadat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Baik, ayat ini saya rasa saudara-saudara sudah hafal, sudah berkali-kali dibahas, setiap baca, setiap kali pengajian. Bahwa perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, orang-orang yang menyandarkan kehidupan kebersamaan sekalipun yang bukan karena Allah, maka laksana perumpamaannya adalah sebagaimana laba-laba yang membuat sarang. Ditandaskan oleh Allah, sesungguhnya rumah yang paling lemah, paling rapuh itu adalah rumah laba-laba. Karena ketika laba-laba membuat rumah itu hakikatnya bukan membuat rumah untuk berlindung, ya. Kita bayangkan seekor laba-laba yang dari satu pohon satu ke pohon yang lain padahal jaraknya jauh, bisa bolak-balik berapa kali itu. Coba kita bayangkan ukuran jarak yang ditempuh itu dengan ukuran besarnya laba-laba sendiri, sangat jauh sekali. Begitu sudah terbangun bagus, sudah terbangun rapi, apa yang terjadi ketika ada anak kecil membawa ya satu lidi saja gitulah lewat di sana, atau ada seekor burung merpati yang menabrak sarang laba-laba itu, maka akan hancur. Itulah Allah memberikan perumpamaan, gambaran kepada kita bersama betapa persaudaraan, kebersamaan yang disandarkan bukan karena Allah itu adalah sangat rapuh sekali, laksana rumah dari laba-laba atau sarang laba-laba. Ya. Saudara-saudaraku, peserta kegiatan Ramadan 1441 Hijriah yang dimuliakan Allah, yang dirahmati oleh Allah.
Kebersamaan ini merupakan fitrah, kebutuhan dasar bagi manusia dalam kehidupan dunia ini. Ya. Bahkan Islam ini bisa dikembangkan dengan kebersamaan. Dalam sholat misalnya, tidak disebut kebersamaan, ya, tidak disebut sholat berjamaah kalau tidak ada kebersamaan. Ya, maka ada persamaan antara imam dan makmum. Ya. Dalam menunaikan zakat juga diperlukan antara kebersamaan yang kaya dan yang miskin. Yang kaya mengeluarkan zakatnya untuk bisa diterima yang berhak, termasuk orang-orang yang miskin. Perjalanan haji coba melibatkan berapa banyak kebersamaan yang ada di sana. Ada segi transportasinya, ada segi cateringnya, ada segi petugasnya, ada segi jamaahnya, ada segi pembimbingnya, yang luar biasa banyak sekali. Itu adalah kebersamaan yang terbentuk. Tidak bisa kita hidup dengan berdikari berdiri sendiri. Coba kita bayangkan, baju yang kita pakai ini saja, ini sudah dibangun atau dibentuk atau diproduk oleh kebersamaan yang seberapa banyak. Mungkin yang banyak dari kapas sudah ditanam oleh seorang petani kapas. Ya, petani kapas itu butuh pupuk, ya, disediakan oleh pabrik pupuk. Pabrik pupuk butuh karyawan, itu luar biasa sekali. Ya, kapasnya belum bisa jadi baju sebelum dipintal, ada pabrik pemintalannya, ada pabriknya yang buat kain. Kain pun di Indonesia kita pakai, masih harus dijahit oleh penjahit. Lah mesin jahitnya sendiri itu terdiri dari berapa banyak? Luar biasa, banyak sekali. Itu baru baju yang kainnya. Padahal baju itu ada yang terbuat dari kancing bajunya, itu sudah diproduksi juga banyak juga. Ada benangnya, ada aksesoris lainnya. Itu adalah gambaran sebuah kebersamaan, ya, yang ada di sekitar kita. Betapa pentingnya hidup dalam kebersamaan. Bahkan bukan manusia pun, banyak makhluk yang hidupnya pun juga dalam kebersamaan. Mungkin saudara-saudara bisa mengamati bagaimana lebah, kehidupan lebah. Ada yang bertugas hanya mencari madu, ada yang sebagai induknya, ratunya, ada yang membangun sarangnya. Ya. Satu kesatuan ini luar biasa. Itu makhluk Allah yang di sana. Bagaimana seekor semut ketika mengangkut bongkahan potongan kuku yang sangat besar, mungkin kita habis potong kuku, banyak semut, satu yang kecil tidak kuat memanggil yang lain, sehingga didorong bersama-sama, mengangkat bersama-sama sehingga sampai kepada tujuan yang diinginkan. Itu adalah sebuah gambaran kebersamaan. Namun demikian, saudara-saudaraku, sebuah kebersamaan ini tidak akan mungkin terwujud begitu saja. Sebuah kebersamaan memang harus diwujudkan, harus diadakan, harus diupayakan, dan harus diusahakan bersama-sama. Terutama bagi yang memiliki visi, misi, tujuan yang sama. Yang pada kasus ini, pada masalah ini, pada bab ini kita bahas adalah kebersamaan di antara kita yang kita sama-sama mempunyai tujuan yang satu, yaitu apa? Menggapai ridhonya Allah. Kita menginginkan untuk dimasukkan surganya Allah. Oleh karena itu, kerjasama yang seperti demikian ini, tolong menolong di antara anggota dalam kebersamaan, di antara organ-organ dalam kebersamaan itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Ya. Bahkan tolong menolong ini sesuatu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba mari kita simak sekali lagi, saudara-saudaraku. Yang pertama di surat As-Saffat, ya, surat ke-37 ayat yang ke-25. Cukup pendek ini ayatnya. Monggo bisa dibacakan. Malakum la tanasarun. Kenapa kamu tidak tolong menolong? Ya, ini Allah memberikan pertanyaan kepada kita. Kenapa kamu kok tidak mau tolong menolong? Tolong menolong itu apa? Tentunya tolong menolong yang dipandu oleh Allah, tolong menolong yang diizinkan oleh Allah, tolong menolong yang diridhai oleh Allah. Apa itu tolong menolong yang diridhai oleh Allah? Allah sendiri menyatakan di surat Al-Maidah ayat 5, surat ke-5 ayat nomor 2 di bagian akhir. Kita sudah hafal semuanya ini insyaallah. Ya.
Monggo Mas bisa dibaca. Wala ta'awanu 'alal birri. Mohon maaf, kami ulangi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wa taqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Di surat Shafat ada menyatakan, kenapa kamu tidak tolong menolong? Lalu tolong menolong dalam hal apa? Allah menyatakan, ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wa la ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maaf ya. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan takwa. Dan janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Maka ini adalah tolong menolong yang harus kita kembangkan bersama demi mewujudkan sebuah kebersamaan. Saudara-saudaraku, peserta kegiatan Nafar Ramadan 1441 Hijriah, rahimakumullah. Sekarang mari kita rasakan, kita bayangkan, atau mungkin kita bisa saksikan bagaimana manfaat dari kebersamaan itu. Ya, kita bisa bayangkan bahwa kebersamaan nanti bisa meringankan yang berat. Ya, maka bisa kita katakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ya. Ketika kita melihat sebuah mobil yang kepelontong itu, dibletokan itu ya, yang tidak bisa jalan, akhirnya ditarik tali dari depan, didorong banyak orang dari belakang, maka akhirnya bisa terlepas dari kesulitan, bisa terbebas dari hal yang berat tadi gitu ya. Maka kebersamaan bisa meringankan yang berat. Kebersamaan juga bisa menguatkan yang lemah. Ya. Jadi yang lemah bisa dikuatkan karena kebersamaan. Ya. Kita tidak mungkin membayangkan dalam semalam, ya, di rumah kita itu kadang-kadang sudah muncul gundukan tanah yang tinggi itu karena apa? Dibangun oleh berjuta-juta mungkin aneh-aneh rayap yang membangun kecil itu bisa membuat yang luar biasa. Ya. Kelihatannya lemah mereka, tapi secara bersama-sama dia menjadi kuat. Ya. Kebersamaan juga bisa memudahkan yang sulit. Ya, yang sulit secara bersama-sama diatasi bisa menjadi mudah. Kebersamaan nanti bisa melancarkan yang seret. Ya. Kebersamaan bisa mencairkan yang beku. Kebersamaan bisa menerangi yang gelap. Dan kebersamaan bisa mencukupkan yang kurang. Karena kebersamaan. Ya. Maka saudara-saudaraku, untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang arti kebersamaan ini, berikut akan kami putarkan sebuah film kecil ya yang berkaitan dengan kebersamaan. Di sini saudara-saudara bisa melihat kumpulan dari penguin yang berada di bongkahan es gitu ya, yang mendapat ancaman yang luar biasa dari seekor paus atau hiu yang sangat besar sekali. Maka dengan bersama-sama, dengan kompak bersama bisa menghindari dari ancaman dari ikan hiu itu karena akibat kebersamaan. Yang kedua kita perhatikan ini, rombongan semut yang sedang mencari makan, tiba-tiba ada ancaman yang luar biasa. Salah satu semut ya akan disedot itu oleh hewan yang sangat besar. Maka oleh seorang pimpinan diorganisasikan yang demikian rupa sehingga membentuk sebuah bola yang akhirnya ya masuk ke hidung hewan yang sangat besar itu, akhirnya mati. Ya, luar biasa. Semut kecil. Yang ketiga ini adalah kelompok dari kepiting di laut. Ada ancaman dari burung elang yang luar biasa. Ya, maka kepiting ini secara bersama-sama bikin barisan yang luar biasa dengan kompak.
maka akhirnya apa yang terjadi? Elangnya itu bisa diatasi karena kebersamaan ini. Masya Allah. Ini sebuah ilustrasi kecil saja yang kita bisa saksikan, saudara-saudaraku. Ya, betapa kebersamaan tadi adalah bisa memudahkan yang sulit, bisa menguatkan yang lemah, bisa menerangi yang gelap, bisa mencukupkan yang kurang dan sebagainya. Maka inilah nilai kebersamaan yang mesti harus kita bangun ya di antara kita bersama. Nah, sekarang saudara-saudara sekalian, hal yang paling sulit, hal yang paling krusial untuk merasakan kebersamaan itu adalah bagaimana membangun kebersamaan. Ya. Sebuah kebersamaan yang dikelola dengan baik, apalagi tadi didasari atas iman, atas Allah, maka kebersamaan itu akan menumbuhkan, ya, menjadi sifat yang lebih kuat lagi yang kita kenal dengan persaudaraan. Ya. Sedangkan tadi sudah disebut dalam Al-Ankabut, ya, surat Al-Ankabut ayat 41 tadi, bahwa persaudaraan yang paling kuat adalah persaudaraan yang diikat karena Allah, karena agama Allah, karena dinullah. Oleh karena itu, marilah saudara-saudaraku, kita perhatikan nasihat sahabat Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang sudah cukup populer kita dengarkan bersama. Dalam rangkaian nasihat beliau itu menempatkan kebersamaan adalah posisi yang sangat penting sekali. Beliau mengatakan la ghalabata illa bil quwwah wa la quwwata illa bil ittihad wa la ittihada illa bil faddail wa la faddaila illa bid din wa la dina illa mafaqal kitab wa sunnah. Ya. Mari kita urai dari apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali tersebut. Beliau mengatakan, la ghalabata, tidak akan tercapai kemenangan atau kesuksesan, keberhasilan ataupun apa istilahnya, illa bil quwwah, kecuali dengan kekuatan. Ya. Jadi kekuatan ini menjadi sangat penting untuk meraih sebuah kesuksesan. Ya. Wala quwwata, dan tidak akan terbentuk sebuah kekuatan illa bil ittihad. Ya. Kecuali dengan al-ittihad. Al-ittihad itu bisa kita maknai persatuan, kerukunan, kebersamaan, kekompakan. Al-ittihad. Ya. Kebersamaan ini yang kita garis bawahi menjadi materi yang kita bicarakan bersama saat ini. Kemudian apa? Wala ittihada ila bil faddail. Ya. Ittihad, kebersatuan, kekompakan itu tidak pernah akan terwujud kecuali dengan sifat-sifat keutamaan atau dengan fadilah, kebaikan. Ya. Wala faddaila illa bid-din. Dan sifat keutamaan itu tidak pernah akan muncul kecuali didasari atas agama, ad-din. La dina illa mafaqal kitab was sunnah. Dan tidaklah dikatakan agama kecuali yang muwafiq, yang cocok, yang sesuai dengan kitab Allah, yakni Al-Quran, dan sunnah Rasulullah atau hadis-hadis Rasulullah yang sahih tentunya. Ya. Maka saudaraku, mari kita lihat di mana posisi kebersamaan, di mana posisi kerukunan, persatuan, persaudaraan. Dia adalah berada di tengah-tengah dari hal yang untuk mencapai
kemenangan, kesuksesan. Ya. Sedang kesuksesan yang kita ingini, kesuksesan yang kita mau, kesuksesan yang kita dambakan adalah sukses kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang beribadah, sehingga kita mendapatkan ridha Allah. Itu kesuksesan yang sebenarnya, yang hakiki, yang ingin kita raih secara bersama-sama, sehingga kita membangun kebersamaan yang ada seperti sekarang ini. Ya. Maka dari kebersamaan yang terbangun akan menimbulkan kekuatan. Ya. Dengan kekuatan inilah kita akan mencapai kesuksesan, keberhasilan, kemenangan. Ya. Ini adalah ditopang dari kebersamaan yang ada tadi. Tapi jangan lupa, kebersamaan tadi saya sampaikan di depan bukan sesuatu yang secara tiba-tiba muncul, secara tiba-tiba terwujud. Kebersamaan adalah sesuatu yang harus diupayakan, sesuatu yang harus diusahakan. Lalu bagaimana untuk mewujudkan kebersamaan? Maka dari komunitas tersebut adalah muncul dari sifat-sifat keutamaan, ya, fadilah, akhlak karimah yang baik. Itu yang akan membangun kebersamaan. Dan akhlak yang baik ini tidak pernah juga akan terwujud kecuali didasari atas pemahaman yang benar atas agamanya. Sedangkan agama itu adalah hanya yang sesuai, yang cocok dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu sebenarnya saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dengan bersama-sama kita mengkaji, mempelajari dengan sungguh-sungguh Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika Al-Quran dan Sunnah yang kita pelajari itu kita bisa pahami, kita mengerti, dan kita amalkan, itulah kita melaksanakan agama kita. Kita sudah beragama dengan benar, maka masing-masing akan keluar dari pribadi-pribadi tersebut adalah akhlakul yang baik, akhlakul karimah. Maka ketika masing-masing memunculkan akhlakul yang baik, akhlakul karimah, akan terbentuklah kebersamaan, ya, kekuatan persatuan, ya, persaudaraan, yang dengan persatuan, persaudaraan, kebersamaan ini nanti akan menunjukkan kekuatan yang sangat besar sekali, sehingga dengan kekuatan yang terbentuk itu akan bisa mencapai apa yang dicita-citakan bersama. Itulah yang namanya kesuksesan, kemenangan yang disebut oleh sahabat Ali karramallahu wajhah tersebut. Saudara-saudaraku, beserta kegiatan nafar Ramadan rahimakumullah. Hakikatnya untuk mewujudkan kebersamaan dalam Islam ini, ya, kita harus sadar bersama. Ya. Apa yang perlu kita sadari? Pertama, kebersamaan atau persaudaraan dalam Islam ini hakikatnya bukan karya manusia, bukan kerjaan manusia, bahkan Nabi sekalipun, melainkan kebersamaan, ketertautan hati di antara kaum muslimin ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah ayat di surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 63. Ayat ini juga ayat yang sudah lazim kita pelajari bersama di majelis-majelis kita, ya. Namun marilah kita lihat kembali, kita fahami kembali, ya, kita hayati kembali, sehingga kita bisa mensyukuri atas kebersamaan yang sudah dibangunkan untuk kita bersama ini. Tidak mudah-mudah kita bisa meninggalkan kebersamaan yang telah ada, apalagi kita merusak kebersamaan yang telah ada. Ini sebagai bentuk yang tidak mensyukuri, ya, terhadap kebersamaan yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita bersama. Monggo Mas, bisa dibacakan surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat ke-63. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim
walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Dan yang mempersatukan hati mereka, yakni orang-orang yang beriman, walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Wa allafa baina qulubihim, dan yang mempersatukan hati manusia. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafa baina qulubihim. Walaupun kamu infakkan, kamu ragati dengan ma fil ardi jami'a, apa-apa yang di dunia itu seluruhnya, ma allafa baina qulubihim, kamu tidak akan pernah bisa mempersatukan hati manusia, orang-orang beriman sekaligus. Walakinnallaha allafa bainahum, ya. Akan tetapi Allah lah yang mempersatukan hati orang-orang beriman, orang-orang Islam. Maka ini anugerah yang Allah berikan kepada kita bersama, ya. Maka anugerah ini kalau kita tidak syukuri, nanti akan digantikan dengan azab Allah. Maka mari kita syukuri dengan kita betul-betul menjaga kebersamaan yang sudah terbentuk ini, ya, dengan selalu memperkuat, selalu menjadi bagian dari, ya, problem solver, ya, penyelesai masalah ketika dalam kebersamaan. Jangan sampai kita menjadi troublemaker, ya, pembikin masalah. Ya, ini bentuk syukur kita. Mari kita jaga dengan betul-betul. Karena ini adalah anugerah Allah. Jadi dikatakan Nabi sekalipun memiliki harta seisi dunia itu untuk ragat, untuk biaya agar menjadi orang yang bersatu, ma'alafa baina qulubihim, tidak bisa. Ini yang menyatakan Allah, ya, menyatakan Allah. Walakinnallaha alafa bainahum, Allah lah yang mempersatukan hati di antara kamu sekalian. Ya, ini yang kedua, poin yang kedua. Sedangkan poin yang ketiga, saudara-saudaraku semuanya, ya, sebagaimana kita lihat dalam film pendek tadi, bahwa kebersamaan itu diperlukan koordinator, manajer, pimpinan, ya. Yang tugas pimpinan itu adalah mengatur dan mengarahkan dari seluruh organ dalam kebersamaan itu untuk mencapai tujuan. Ini, maka tidak ada gunanya kalau kebersamaan kumpul orang banyak tapi tidak terpimpin, itu bukan kebersamaan namanya. Ya. Ada orang jalan bareng, tapi sepulang dari takziah, nah itu bukan baris berbaris. Tapi walaupun 3 orang membawa bendera dipimpin, plok mau mengibarkan bendera, itulah kebersamaan. Kebersamaan apa? Mengibar bendera. Ya. Jadi ada yang mimpin. Ya. Sedangkan tujuan dari kebersamaan kaum muslimin, ya, kita bersama insya Allah ada di dalamnya adalah untuk mencapai tujuan mendapatkan ridha Allah. Ya. Itu kita sadari, dibutuhkan organizer, dibutuhkan manajer, dibutuhkan koordinator, dibutuhkan pimpinan, ya, untuk bisa mengguide, ya, mengarahkan dari organ-organ dalam kebersamaan itu menuju satu tujuan tadi. Ya, kalau kaum muslimin adalah tujuannya menggapai ridho Allah. Ya, ini poin yang ketiga. Ya. Sedangkan poin yang keempat, saudara-saudaraku, ya, ini yang berkenaan dengan diri kita bersama. Tugas sebagai yang dipimpin adalah hanya satu, yaitu taat kepada pimpinan, ya, taat kepada organisernya, taat pada koordinatornya, gitu ya. Dan ketaatan ini adalah ketaatan fil ma'ruf, gitu ya, dalam kebenaran. Inna ta'ata fil ma'ruf. Dan sebagai yang dipimpin, sebagai organ dari sebuah kebersamaan itu,
kita mempunyai tugas, kewajiban bahkan untuk menegur, meluruskan dengan baik jika melihat atau tahu ya pimpinan melakukan kesalahan. Jadi pimpinan kesalahan itu bukan diserang dan sebagainya, tapi didatangi dengan baik, ditunjukkan bahwa dia kesalahan agar kembali kepada jalan yang benar. Maka kalau kebersamaan itu dibangun seperti itu, ya, insya Allah akan menjadi kebersamaan yang baik. Ya. Sehingga Rasulullah juga pernah menyampaikan sabdanya, ada 3 hal di mana semestinya tidak menjadikan maskul, tidak menjadikan keberatan bagi setiap orang Islam, orang beriman itu. Yang pertama adalah beramal ikhlas karena Allah. Ya. Yang kedua adalah menegur pimpinan bila pimpinan salah. Dan yang ketiga adalah tetap dalam kebersamaan itu sendiri. Ya, tetap dalam kebersamaan. Menegur pimpinan tadi. Kelasnya saja menegur pimpinan berani. Apalagi ketika terjadi kesalahan antara sesama. Tentunya lebih berani lagi. Ya. Tegur menegur. Tawaso bil haq, tawaso bis sabr. Ya, ingat mengingatkan tentang kebenaran dan ingat mengingatkan tentang kesabaran, inilah karakteristik sifat ciri dari orang-orang yang tidak pernah akan merugi ya, gitu. Dalam surat Al-Asri itu semuanya sudah hafal gitu ya. Maka 4 prinsip ini adalah prinsip dasar bagaimana kita membangun kebersamaan. Oke. Oleh karena itu Anda bisa lihat salah satu gambaran yang ada pada tampilan ini gitulah. Ini gambaran bekerja secara bersama-sama tapi tanpa koordinasi, tanpa pemimpin, tanpa koordinator tadi gitu ya. Tanpa manajer. Sehingga ketika membangun rel semacam ini bisa engsle itu ya. Yang satu lurus itu, yang satu dari sisi kiri, yang satu dari sisi kanan. Sedang sambungannya satu di satu yang lurus, satu di satu yang satu bagian kiri, satu di bagian kanan, ya. Bagaimana kebersamaan semacam itu akan menghasilkan hasil yang tidak sesuai dengan tujuan, gitu ya. Maka ini pentingnya hidup terpimpin, ya. Hidup terpimpin, ya. Ini sebuah ilustrasi yang nanti bisa kita cermati bersama. Oke. Saudara-saudaraku, peserta kegiatan Ramadan 1441 Hijriah yang dirahmati oleh Allah. Ya. Alhamdulillah kita bersama-sama atas karunia Allah diberikan wadah kebersamaan di Majelis Tafsir Al-Quran ini yang sudah terbentuk, terbangun, yang tidak pendek waktunya. Kondisi kita saat ini, posisi kita saat ini, atau kewajiban kita saat ini, mari kita merawat, ya, kita merawat kebersamaan yang sudah ada, merawat dan menguatkan. Ya, kita merawat dan menguatkan kebersamaan yang sudah ada ini. Ya. Jadi ibarat kita menanam padi begitu, untuk sukses sampai kepada panen itu ada 2 hal yang dilakukan. Satu, merawat, memberikan nutrisi yang baik-baik kepada padi tadi. Satu. Yang kedua, menjaga agar padi itu tidak diganggu oleh gulma maupun hama yang lain. Jadi ada 2 sisi ini harus penting. Kalau kita mementingkan salah satu saja, nanti akan rapuh ketika dapat serangan dari sisi yang lain. Gitu. Oleh karena itu kebersamaan persaudaraan yang telah terwujud ini harus selalu dijaga dan dirawat. Jangan sampai goyah, apalagi sampai rusak, apalagi sampai runtuh. Kita akan berdosa semuanya kalau itu sampai terjadi. Ya. Oleh karena itu, seperti tadi saya sebut, ada 2 hal yang perlu kita lakukan terhadap kebersamaan, itu perlu melakukan hal-hal yang dapat memperkuat dan mencegah, menghindari hal-hal yang merusak kebersamaan. Ya. Yang memperkuat kita kuatkan, ya. Yang merusak kita cegah. Itu yang harus kita lakukan. Sedangkan hal-hal yang memperkuat kebersamaan, diantaranya adalah menjaga persatuan dan menjauhi perpecahan.
saling mencintai dan saling kasih sayang, menjaga keselamatan dan menebarkan salam di antara kita, tolong menolong dalam kebaikan dan meringankan kesusahan saudaranya, membantu yang lemah dan memberi makan pada yang kekurangan. Dan materi-materi ini telah dibahas dengan tuntas, jelas, dan lengkap pada sesi sebelumnya dari sesi malam hari ini. Ya. Karena malam hari ini saya membawakan pada sesi kebersamaan yang kedua. Ya. Materi kebersamaan yang ke-1 sudah disampaikan tadi, yang berkaitan adalah hal-hal yang bisa memperkuat kebersamaan itu. Ya. Maka intinya pada materi yang saya sampaikan pada kesempatan saat ini adalah ya, bagaimana kita menjaga kebersamaan itu ya, agar jangan sampai dirusak, agar kebersamaan itu tidak rusak ya. Oleh karena kita perlu paham apa-apa saja yang bisa merusak kebersamaan itu, sehingga kita nanti bisa waspada mencegah ketika menjumpai hal-hal yang akan merusaknya tersebut. Harus kita cegah, harus kita hindari secara bersama-sama juga gitu ya. Saudara-saudaraku, peserta kegiatan Ramadan 1441 Hijriah, rahimakumullah, hal-hal yang dapat merusak, melemahkan paling tidak kebersamaan itu, yang pertama adalah saling berbantah dan saling memperolok-olok satu dengan yang lain. Ya. Saling berbantah, saling memperolok-olok di kalangan umat Islam ini sungguh merupakan suatu hal yang memalukan dan mestinya tidak boleh terjadi. Ya. Karena apa? Hakikatnya umat Islam itu adalah umat yang satu. Sholatnya sama, sholat wajibnya, syahadatnya sama, kiblatnya sama ke Baitullah, ketika puasa ya sama di bulan Ramadan ya. Tapi mengapa? Dan kita bisa saksikan sering terjadi hanya hal-hal yang kecil saja, perbedaan yang bersifat furu'iyah bahkan menjadi berbantah-bantah, bahkan saling mengolok-olok, menjelek-jelekkan satu dengan yang lain. Nah, ini harus kita hindari bersama. Karena apa, saudara-saudaraku? Sikap berbantah-bantah itu sudah diingatkan oleh Allah sebagai suatu sikap yang nanti akan menimbulkan rasa gentar. Ketika gentar itu adalah sudah muncul dalam hati kita, ya hilanglah kekuatan umat ini. Disibukkan untuk berolok-olok satu dengan yang lain saja. Disibukkan untuk satu membantah yang lain saja. Habis energinya kita. Habis kekuatan kita. Ya. Oleh karena itu, hal yang demikian ini perlu kita perhatikan bersama. Coba kita simak firman Allah ya, di surat Al-Anfal ayat ke-46. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Saudara-saudaraku, Allah sebetulnya telah memberikan pedoman bagi kita. Jangan berbantah-bantah. Ya, karena yang berbantah-bantah itu akan menimbulkan gentar dalam hatimu, sehingga hilang kekuatanmu. Potensimu yang sebetulnya bisa digunakan untuk suatu hal yang besar, habis hanya untuk saling berolok satu dengan, saling berbantah satu dengan yang lain. Murah nek gunane yang seperti itu. Ya. Maka dalam Islam itu sudah jelas kok, panduannya sudah jelas, sudah lengkap sekali tentang suatu hal yang menimbulkan tanazuh. Tanazuh itu menimbulkan perbedaan, pertentangan dan sebagainya. Marojeknya tempat kembalinya cetok, tempat kembalinya jelas.
yaitu kepada Allah dan Rasulnya. Jika kita adalah semuanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Saya ayat ini juga sudah hafal semuanya, sudah sangat populer dan sering dibahas dalam berbagai kesempatan. Coba mau dibaca di surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atii'allaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah yakni Al-Quran dan Rasulnya yakni sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ya, ayat ini saya rasa sudah hafal semua. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ati Allah, taatilah Allah, wa atiur rasul, dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan yang memegang urusan di antara kamu. Ini pentingnya di ayat selanjutnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu terjadi tanazuk, perbedaan pendapat tentang sesuatu, solusinya bukan saling debat, bukan saling berbantah, bukan saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Tapi fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Maka kembalikanlah kepada Allah dan kembalikanlah kepada Rasul. Artinya coba cari di mana tuntunan menurut Allah di dalam Al-Qur'annya tentang masalah yang sedang ditanazukkan tadi, yang sedang berbeda pendapat tadi. Cari menurut sunnah-sunnah Rasulullah. Ya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kamu memang orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, gitu ya. Jadi orang-orang yang mencari solusi lain dengan berbantah selain mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya, ya menurut ayat ini dia adalah bukan yang beriman kepada Allah dan hari akhir kalau begitu. Kalau beriman kepada Allah dan hari akhir, maka farudduhu ilallahi wa rasulihi. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Sudah selesai, ketemu di sana. Ya, ketemu di sana. Ya. Maka ketika sudah sampai kepada keputusan, ketemu dalil yang mendasari permasalahan yang diperdebatkan, satu saja sikap yang harus ditempuh oleh semuanya yang sedang berbeda pendapat itu. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Ya, jawabannya orang-orang yang beriman itu apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk memberikan keputusan tentang sesuatu yang sedang diperselisihkan, kalau sudah datanya dari Allah dan Rasulnya, satu jawaban saja, saya mendengar dan saya mentaati. Sudah selesai. Jadi tidak diperpanjang dalam perdebatan, berbantah-bantahan. Tidak. Indah Islam itu sebenarnya untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya. Apalagi belum cukup berdebat, nanti malah saling mengolok-olok. Ya, saling mengolok-olok. Mengolok-olok itu konten dasarnya sebetulnya merendahkan kepada saudaranya yang lain. Mengecilkan, meremehkan pada saudaranya yang lain. Ya. Dalam hal ini pun Allah sudah atur. Ini juga sudah sangat populer di telinga kita bersama yang ngaji. Ya. Coba monggo kita buka di surat ke-49. Surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabaz
fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik daripada mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita yang lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik daripada wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya, jadi ayat ini ayat yang sudah biasa terdengar di telinga kita. Kita ulangi terus agar membekas di hati kita. Ya, di ayat ini Allah memberikan bentuk larangan. Kalau itu larangan berarti tidak boleh dikerjakan. Sehingga kalau dikerjakan berarti berdosa. Kan begitu. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Janganlah suatu kaum memperolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi yang diperolok-olok itu justru lebih baik daripada orang yang memperolok-olok tadi. Ya, boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Kemudian disebut secara khusus, dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan-perempuan yang lain. Sebenarnya kalau mau dimasukkan perempuan itu suatu kaum, ya sudah cukup sebetulnya. Tapi kenapa ini ditegaskan lagi bahwa perempuan jangan memperolok perempuan yang lain? Nah, ini harus pelajaran khusus dipegang teguh oleh para perempuan-perempuan itu yang lebih, biasanya lebih gimana ya, pesan khusus dari Allah itu pasti ada apa-apanya, itu harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh gitu. Yang sudah sebut di kaum tadi masih ditegaskan lagi, jangan perempuan-perempuan yang satu memperolok ke perempuan-perempuan yang lain. Karena boleh jadi perempuan-perempuan yang diperolok-olok itu justru lebih baik daripada perempuan-perempuan yang memperolok-olok tadi gitu ya. Ini. Dan janganlah kamu saling mencela satu dengan yang lain. Tidak boleh mencela satu dengan yang lain. Ya. Dan jangan saling memanggil dengan panggilan-panggilan yang tidak disukai, panggilan-panggilan yang buruk. Ini kan kebiasaan-kebiasaan ya, zaman dulu gitu ya. Nyeluk anak uang, gudel. Padahal gudel itu anak kebruk gitu ya. Banding wawak kulit ireng. Tuntang. Nah, ini tidak boleh. Ya. Dan seburuk-buruk panggilan itu adalah panggilan setelah iman. Munafik, kafir. Enggak boleh kita menafikkan orang, kita mengkafir-kafirkan orang, enggak boleh. Maka panggilan-panggilan yang jelek itu adalah panggilan-panggilan yang dilarang juga, tidak boleh. Ya. Ini yang harus kita perhatikan bersama. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, ya. Akhir ayat ini itulah orang-orang yang zalim. Oleh karena itu kebiasaan-kebiasaan yang saling berdebat, kebiasaan-kebiasaan saling merolok-olok, ini kita tahu, kita sadari bahwa itu adalah penyakit dalam sebuah kebersamaan. Harus kita hindari, harus kita jauhi, ya? Harus kita cegah dari kebersamaan yang ada pada diri kita itu. Tidak perlu ya, berdebat satu dengan yang lain tentang sesuatu. Apalagi sampai pencerengan gitu, nggak boleh. Berolok-olok, ece-ecenan, nggak boleh. Dan itu adalah satu sisi yang nanti dapat merusak, merongrong kebersamaan yang sudah terbentuk. Padahal tadi saya sampaikan kebersamaan yang ada ini adalah kebersamaan yang harus dirawat, harus dipelihara, dikuatkan gitu loh. Ya, mohon difahami ini betul-betul. Ini sudah biasa sebenarnya pelajaran ini, tinggal kita mengamalkan dan praktek. Ya. Yang kedua, saudara-saudaraku,
serta kegiatan Ramadan 1441 Hijriah rahimakumullah. Hal yang dilarang dalam agama, dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah, tetapi aktivitas ini menjadi aktivitas yang biasa lazim terjadi di kalangan masyarakat. Maka kita harus paham ini semuanya, dan kalau kita mengerti harus kita cegah. Apa dia? Yang kedua adalah berprasangka buruk, menggunjing, ghibah, mendengki, membenci, membelakangi. Ini adalah semua sifat-sifat yang bisa merusak kebersamaan. Ya. Kita ketahui sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat yang merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam usul fikih dikatakan bahwa larangan itu ya asal muasalnya dia tidak boleh dikerjakan, dan hukumnya adalah haram, gitu ya, tidak boleh dikerjakan. Ya. Maka perbuatan-perbuatan tersebut yang kita sebut tadi, prasangka buruk, menggunjing, ghibah, mendengki, membenci, membelakangi, ya, saling melengos satu dengan yang lain, neng-nengan, ya itu ya, termasuk neng-nengan ini penting sekali. Ya, ini adalah merusak kebersamaan. Ya. Coba mari kita buka ayat selanjutnya yang dari tadi kita baca ayat 11, sekarang ayat 12-nya, ya. Al-Hujurat surat ke-49 ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi ayat ini juga ayat yang sudah sering sekali kita baca bersama, kita pelajari bersama. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhann. Hei orang-orang yang beriman, jauhilah dari kebanyakan prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Banyakan prasangka itu adalah nanti akan berakibat berbuah dengan dosa. Ya. Dosa. Kemudian wala tajassasu, ya. Jangan tajassus. Apa itu tajassus itu? Suka mencari-cari kesalahan orang lain. Kesalahan orang lain tidak perlu dicari-cari. Hanya saja perintahnya kalau kamu lihat, ngerti, datangi, luruskan. Kalau ketika dia sedang salah, nah orang salah orang usah digolek-goleki. Manusia itu nek digolek salah ya eneng wae. Ya. Ya, ada saja kesalahannya. Ya. Justru yang harus banyak kita koreksi itu adalah kesalahan diri kita sendiri. Kadang-kadang kita melakukan perbuatan salah yang besar pun tidak merasa, sedangkan orang lain yang mungkin kesalahannya tidak seberapa digede-gedeke. Ya. Maka ada peribahasa yang sudah kita kenal itu, gajah di pelupuk mata ora ketok. Ning ngarep moto malah ora ketok. Tapi kuman di seberang laut sana akan tampak. Itu gambaran orang-orang yang mudah melihat kesalahan orang tapi melupakan kesalahan dirinya sendiri. Nah, sifat-sifat semacam ini mari betul-betul harus kita jauhkan demi merawat kebersamaan itu. Jangan tajassus. Ya, jangan tajassus. Kemudian jangan kamu menggunjing satu dengan yang lain, ngerasani, ghibah. Inilah masalah, menggunjing itu ngerasani itu ghibah, itu podo, sama itu. Ya. Menggunjing, membicarakan
tentang orang yang dia tidak suka. Itulah menggunjing. Itulah ghibah. Ya. Kadang-kadang kalau ditegur, wong aku ki ngomong ke apa eneng yo gitu ya. Itu kadang-kadang. Lupa bahwa kamu mengatakan apa yang benar tapi sesuatu itu tidak dia suka oleh saudara kita. Itu yang namanya ghibah. Dengan gambaran menggunjing ini dikatakan oleh Allah ya, laksana kamu adalah memakan bangkai saudaramu yang sudah mati. Ya. Bangkai pitik haram, kita tidak boleh makan, ini malah bendino pacitane makan bangkai saudaranya karena apa? Kebiasaannya adalah kebiasaan menggunjing saudaranya. Ini kebiasaan yang tidak baik, dilarang oleh Allah. Ya. Bagaimana kita memakan bangkai saudaranya sendiri kok tidak jijik gitu? Harusnya jijik. Maknanya apa? Kalau kita betul-betul jijik, ya tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menggunjing satu dengan yang lain itu tidak boleh dikerjakan. Ya, harus kita hindari, gitu ya. Maka kuncinya, solusinya adalah dan bertakwalah kepada Allah. Ketika takwa kepada Allah, aktivitas-aktivitas ini tadi insya Allah akan dapat kita jauhi. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Inilah pedoman dari Allah, saudara-saudaraku semuanya, yang ketika kita mengkaji itu jangan sampai lewat begitu saja. Harus terinternalisasi dalam hati ini dan membuahkan sebuah aktivitas, sebuah perbuatan yang betul-betul sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulullah perintahkan tadi, gitu loh. Ya. Kaitannya dengan berprasangka, menggunjing, ghibah, mendengki, membenci, membelakang ini ada beberapa hadis, ya, yang mungkin mari kita bacakan, mungkin artinya saja, Mas, ya, ingat waktunya terbatas, gitu ya. Nanti saudara-saudara bisa dipelajari sendiri di rumah bersama keluarga, karena kita kegiatan Ramadan itu kan seolah-olah ketika dulu melakukan nafar gitu, tapi kita berada di rumah kita sendiri. Juga waktunya banyak untuk kita bisa mempelajari dari materi-materi yang sudah diprogramkan oleh panitia dari Majelis Tafsir Al-Quran Pusat. Mari hadis yang pertama dibaca. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, tahukah kalian apa ghibah itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, ghibah ialah kamu menyebut tentang saudaramu dengan apa-apa yang dia tidak suka. Ada yang bertanya kepada beliau, bagaimana pendapat engkau jika keadaan saudaraku itu memang betul-betul seperti apa yang aku katakan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika keadaan saudaramu itu betul seperti apa yang kamu katakan, maka sungguh kamu telah berbuat ghibah kepadanya. Dan jika apa yang kamu katakan itu tidak ada padanya, maka berarti kamu telah berbuat buhtan atau kebohongan kepadanya. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 2001. Ya, saudara-saudaraku, ini juga hadis yang sudah populer ya, biasa. Telinga kita sudah biasa mendengar ini ketika dirangkaikan surat Al-Hujurat ayat 12 tadi. Ya, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat-sahabatnya, gitunya. Hei saudara-saudaraku, kowe do ngerti ora sing jenenge ghibah iki apa? Apa ghibah itu? Dari rangkaian hadis ini kita bisa belajar ketawaduan sahabat itu kepada Rasulullah. Ketika ditanya itu tidak sok tahu gitu ya. Kerendahan hati, tawaduknya itu selalu menjawab, ya, Allah dan Rasulnya yang tahu gitu ya. Maksudnya Allah dan Rasulnya penjenengan langsung tahu, tolong beritahu pelajaran kepada kami tentang itu ya Rasulullah kan gitu. Ini ketawadukan sahabat. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, ghibah itu ialah ketika kamu menyebut, membicarakan tentang saudaramu yang dia tidak suka. Kamu menyebut ngomong tentang keadaan saudaramu, kalau saudaramu dengar apa yang omong kamu itu dia tidak suka, itulah namanya ghibah. Ya. Lalu ada seorang sahabat yang bertanya, bagaimana ya Rasulullah kalau yang kita bicara ini betul-betul memang seperti itu adanya pada saudara itu, gitu ya. Nek itu benar bagaimana ya Rasulullah?
Apa jawab Rasulullah? Ya. Jika saudaramu itu betul-betul seperti apa yang kamu omongkan, ya kuwi jenenge ghibah. Ghibah iki sono kuwi gitu loh. Itulah ghibah. Ya. Apa-apa yang betul-betul terjadi, tapi ketika itu diomongkan dia tidak suka, itulah ghibah. Ya. Sedangkan jika apa yang kamu omongkan itu tidak terjadi pada saudaramu, maka kamu sungguh telah berbuat buhtan. Kamu sudah berbohong, membuat kebohongan. Ini saudara-saudaraku luar biasa sekali. Ini pelajaran dari Rasulullah. Coba hadis berikutnya, kita baca satu lagi. Dari Abu Hurairah, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, jauhkanlah diri kalian dari berprasangka buruk, karena prasangka buruk itu adalah sedusta-dusta perkataan hati. Janganlah kalian mendengarkan pembicaraan orang lain, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Janganlah kalian bersaing yang tidak sehat, janganlah kalian saling mendengki, janganlah saling membenci, dan janganlah saling membelakangi. Dan jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 1985. Baik, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kurangnya apa Islam itu? Anjurannya, ajarannya. Ya. Di sini Rasulullah jauh-jauh hari sudah menasihati kita bersama. Menasihati kita bersama dengan nasihat yang sangat bagus sekali, indah sekali. Ya. Yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, jauhkanlah dari kalian berprasangka buruk. Ya. Berprasangka buruk. Esok-esok saudaranya datang, wah, mesti aku lihat butuh kayak gitu. Dan itu prasangka buruk. Padahal mau memberi kabar bahwa sawahnya sudah payu didol, ya, arep ngedumnya arep naik duit. Padahal ini kan sudah prasangka buruk, nggak boleh. Ya. Jangan berprasangka buruk. Karena berprasangka buruk itu adalah sedusta-dusta perkataan hati. Sebetulnya kata hati itu adalah satu mengatakan yang paling benar, tapi ketika berprasangka buruk itu adalah kata hati yang paling dusta. Kata hati yang seharusnya benar saja dusta, itu gimana? Itulah prasangka buruk. Kemudian janganlah mendengarkan bicaraan orang lain. Ojo seneng nguping. Nah, ini kadang-kadang sing orang butuh itu sosok kayak mau ngomong apa kayak mau gitu. Enggak boleh. Kalau itu memang bukan urusan kita, ngapain kita ikut nimbrung pada yang bukan urusan kita? Ya, ojo seneng nguping gitu lah. Pembicaraan orang. Gitu ya. Kemudian jangan mencari-cari kesalahan orang yang tadi sudah kita bahas di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 tadi. Ya. Janganlah saling membenci. Ya. Janganlah saling mendengki. Mendengki itu akan merusak hati kita sendiri. Kenapa? Dengan kedengkian kita. Kedengkian itu apa? Menurut sabda Rasulullah atau bahkan dalam sebuah ayat, kedengkian itu adalah ketika seseorang yang kita dengki itu mendapat kebaikan, kita itu tidak suka. Perasaan tidak suka yang ada pada diri kita itu akan berubah menjadi gembira manakala yang diterima oleh saudara yang kita dengki itu berkurang atau hilang atau syukur-syukur berpindah ke diri kita. Itu perasaan dengki. Ya, dengki. Ya. Kemudian janganlah saling membelakangi. Membelakangi itu melengos, petok wae nyingkir. Enggak boleh. Padahal sama muslim. Maka tuntunannya dalam Islam itu ketika terjadi perbedaan pendapat itu dibatasi maksimum itu hanya 3 hari. Baru itu haram hukumnya. Harus islah. Maka kaum muslimin yang lain yang mengerti perselisihan di antara sama muslim itu adalah mengislahkan. Ya, harus mendamaikan. Fa aslihu baina akhwaikum. Nah gitu perintahnya. Ya. Dan jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Ini hakikatnya persaudaraan yang sebenarnya dalam Islam ini.
Artinya apa? Kalau kita simak dari rangkaian hadis yang kita bahas dari riwayat Muslim juz 4 halaman 1985 tadi, agar kehidupan kita itu adalah kehidupan yang bersaudara, maka hal-hal yang buruk di atasnya itu harus dicegah, jangan sampai terjadi. Jangan prasangka buruk, ya, jangan cari-cari kesalahan, jangan saling bersaing yang tidak sehat, jangan saling mendengki, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi. Maka ketika itu bisa kita nafikan, kita hilangkan, maka kamu akan menjadi orang-orang yang bersaudara, gitu. Oke. Yang selanjutnya, saudara-saudaraku, hal-hal yang harus kita jauhkan demi merawat kebersamaan tadi adalah jangan sampai bermusuhan, bahkan saling membunuh. Permusuhan bahkan sampai membunuh ini adalah puncak dari target setan dalam merusak dan mengacaukan kebersamaan. Sukses setan itu, kesuksesan besar kalau kebersamaan yang semua terjalin baik, lalu bercerai-berai, bahkan saling bermusuh satu dengan yang lain, lalu bahkan saling bunuh-membunuh. Wah, itu berhasil setannya, gitu ya. Berhasil setannya. Tentang kaitan ini banyak sekali hadis-hadis Rasulullah, ya, yang sudah mengatur, melarang itu semuanya. Mari kita baca satu persatu, tidak banyak dan hadisnya pendek-pendek insya Allah. Kita baca artinya saja, nanti saudara-saudara bisa setelah mendapatkan materi dari panitia betul-betul dipahami, dibaca dengan seksama gitu ya, bertadabbur dengan isi dari pelajaran yang disampaikan dalam kegiatan Ramadan tahun ini gitu ya. Maka hadis yang pertama dibaca. Dari Jabir, ia berkata, saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab ini. Tetapi syaitan berusaha mengadu domba dan menebarkan permusuhan di antara mereka kaum muslimin. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 2166. Ya. Jadi gambarannya setan wis judek. Areng godho orang Islam itu judek. Kalau mengajak menyembah selain Allah, diajak musyrik, diajak syirik, diajak mengalihkan ibadahan itu, apalagi orang-orang yang sholat itu angel, judek bahasanya gitu ya. Tetapi tidak putus asa untuk menjadikan manusia itu saling bermusuh-musuhan, saling diadu domba. Maka walaupun sesama Islam yang sudah sholat, hanya gara-gara perbedaan pendapat, itu kadang-kadang dibesar-besarkan sampai bermusuhan satu dengan yang lain, seolah musuh gitu loh. Padahal Islamnya sama. Itulah karya setan, itulah pekerjaan setan. Ya, pekerjaan setan. Kita harus aware, kita harus paham, kita harus mengerti dengan kondisi yang disabdakan Rasulullah ini. Kita harus ikut punya sensitivitas. Wah, ini jangan-jangan kerja setan. Kalau mudah-mudah kita digoda dalam hal diadu domba, bermusuhan, mendengarkan kejelekan sana lalu ditanggapi, itu kerjaan setan. Ya, kerjaan setan. Maka berbahagialah saudara-saudaraku yang sudah tidak jangan dan bahkan aktif di media sosial. Di sini sudah luar biasa. Ada kelompok cebong, ada kelompok kampret. Padahal ada kiainya semua yang seperti itu. Nah, ini adalah sebetulnya kerja setan. Kita sadar itu semuanya. Maka jangan mudah-mudah kita ikut-ikutan hal-hal yang seperti itu. Ya, ini pesan Rasulullah kepada kita bersama yang harus kita cermati dengan sungguh-sungguh. Ya. Selanjutnya, monggo. Dari Ibnu Umar bahwasanya ia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah sepeninggalku nanti kalian kembali kepada kekafiran, yakni sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Ya. Janganlah sepeninggalku nanti, ya. Nabi bersabda, kalian jangan kembali lagi kepada kekafiran. Jangan lagi sifat-sifat yang dikerjakan orang-orang kafir sebelum datangnya Islam ini diulangi lagi. Apa itu? Yang satu bermusuhan dengan yang lain dengan saling penggal leher, saling membunuh,
Kalau sekarang yang saling menembak, sekarang yang saling menjatuhkan, sekarang banyak sekali bisa kita analogikan dengan hadis ini. Ya. Bisa juga bunuh secara fisik, bisa juga bunuh secara karakternya, ya. Banyak sekali yang karakter assassination, ya, pembunuhan karakter, ya. Dibesar-besarkan kita ada ketika seorang alim melakukan kesalahan sedikit, wah itu menjadi senjata untuk menghantam, itu saling bunuh. Padahal kalau kita tahu terhadap kesalahan orang yang lain, kewajiban kita semestinya adalah menutup kesalahan itu. Barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia ini, maka dia akan ditutup kesalahannya baik di dunia maupun di akhirat. Wah, ini dapat mortir untuk menyerang karena tidak sepaham. Itulah digunakan untuk menyerang. Ini perbuatan setan yang sudah disabdakan Rasulullah berabad-abad, ratus abad yang lalu. Ya. Hadis selanjutnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengangkat senjata untuk memerangi kami, maka ia tidak termasuk golongan kami. Ya, barang siapa yang saling angkat senjata, saling berperang, saling bermusuhan, itu surah klebu matinal Kanjeng Nabi, bukan golongan Rasulullah SAW. Kalau dikatakan bukan golongan Rasulullah, itu golongan siapa? Ya, ghairi Rasulullah. Kalau golongan Rasulullah adalah golongan yang dijanjikan masuk surganya tadi, mendapatkan ridha Allah, maka kalau bukan golongan Rasulullah juga golongan-golongan yang tidak akan pernah mendapatkan keridhaan Allah, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah itu. Ya. Ini saya rasa juga cukup jelas. Monggo yang selanjutnya, Dik. Dari Abu Bakrah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua orang muslim saling berhadapan dengan menghunus pedang masing-masing, maka orang yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Ya. Orang yang membunuh dan yang dibunuh semuanya masuk neraka. Dulu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh orang Islam itu masuk neraka itu kula pun mudeng, sudah sangat jelas. Tapi bagaimana yang terbunuh kok masuk neraka niku saya belum jelas ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Karena niatnya sebetulnya orang-orang yang terbunuh itu maunya juga membunuh. Hanya karena kalah kuat, kalah gesit, atau kalah strategi, maka jadilah dia terbunuh. Maka akhirnya dua-duanya itu keinginannya, niatnya adalah membunuh, maka semuanya masuk neraka. Ya, maka ini sungguh kesuksesan dari setan, malah kalau sudah menciptakan suatu kondisi di antara umat Islam ini saling perang, saling bunuh semacam ini. Kita harus hati-hati, saudara-saudaraku. Ya, kita harus hati-hati. Ini pekerjaan yang harus kita laksanakan dengan sungguh-sungguh untuk merawat kebersamaan yang sudah Allah berikan kepada kita bersama. Ya, terus tinggal dua hadis yang pendek-pendek saja. Moga. Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mencaci orang Islam itu merupakan kefasikan dan membunuhnya merupakan kekafiran. Ya, mencaci itu sebuah sifat fasik. Kalau sampai membunuh sudah merupakan dia bukan orang Islam lagi, kafir dia, kekufuran. Ya, maka ini harus dihindari dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir hadisnya dari Abdullah bin Amr dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang Muslim itu adalah orang-orang yang orang Muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Dan orang yang berhijrah itu ialah orang yang berhijrah dari apa yang Allah melarang daripadanya. Iya, jadi orang Islam, kalau dia ada orang Islam itu, yang keluar dari mulutnya itu adalah yang mengandung keselamatan, yang diperbuat tangannya adalah juga sebuah keselamatan. Jadi orang Islam itu, di mana orang Islam lain itu selalu mendapatkan kebaikan, keselamatan dengan lisannya. Yang keluar dari lisannya adalah ya qaulu salama, perkataan yang mengandung keselamatan.
perbuatan-perbuatannya adalah perbuatan-perbuatan yang juga mengandung keselamatan. Maka perumpamaan orang Islam itu adalah seperti lebah. Ya, seperti lebah. Lebah itu hinggapnya adalah di tempat yang baik-baik, di tempat yang bermadu. Ya, kalau dia hinggap di dahan yang rapuh sekalipun dia tidak merusak. Ya, ini gambaran orang Islam. Ya, harusnya seperti itu. Ya. Kemudian orang yang berhijrah itu adalah orang yang berhijrah dari apa-apa yang dilarang oleh Allah. Ketika orang-orang yang sebetulnya menghindari apa yang dilarang oleh Allah, itu adalah hakikat hijrah, ya, yang sebenarnya. Saudara-saudaraku, serta kegiatan nafar rahimakumullah, dari apa-apa yang kami sampaikan dari awal tadi, terutama yang berkaitan dengan materi yang ditugaskan pada saya, adalah harus kita perhatikan hal-hal yang bisa merusak kebersamaan itu. Maka hal-hal yang bisa merusak ini harus kita hindari, harus kita jauhkan dari diri kita. Dan kalau kita tahu ada dalam kebersamaan itu yang merusak, kita harus ada peduli. Jangan sampai wis mbuh roh apatis, wis yang penting aku ora, tidak boleh yang seperti itu. Oleh karena itu, pada bagian akhir ini akan saya sampaikan ibroh, pelajaran yang bisa kita peroleh dari bagaimana kita membangun kebersamaan. Entah membangun dengan menguatkan sesuatu yang baik-baik, membangun dengan menghindari, mencegah dari sesuatu yang bisa merusak. Ya. Yang pertama, sebenarnya sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, Allah telah menganugerahkan kepada kita bersama. Itu sebuah kebersamaan yang dibangun dengan nama Majelis Tafsir Al-Quran ini, ya, yang dibangun di atas manhaj Allah dan Rasul-Nya. Ini anugerah dari Allah. Sudah panjang perjalanan Majelis Tafsir Al-Quran, pengalaman-pengalaman, berbagai hal yang dirasakan sudah aneka rasa. Ya, sejak awal berdirinya sampai akhir-akhir ini. Ya. Oleh karena itu, yang kedua, kita sadari bahwa kita sebagai warga Majelis Tafsir Al-Quran ini selalu dididik dan diajak untuk selalu meningkatkan, menguatkan iman dan takwa kita, dan untuk selalu beramal soleh, yaitu melakukan amalan-amalan yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah semaksimalnya. Maka dibuka berbagai tempat pengajian betul-betul untuk dikaji ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga dari ilmu tersebut bisa kita pedomani, sehingga kita bisa mengamalkan, melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah ini adalah yang dijanjikan oleh Allah yang akan membawa keselamatan. Dalam sebuah hadis yang sangat populer di TV kita, radio kita, taraktu fikum amrayni lan tadhillu ma masattum bihima kitabullah wa sunnatan nabi. Aku tinggalkan dua perkara yang tidak pernah akan tersesat manakala kita selalu berpegang teguh pada dua perkara tadi, yaitu kitab Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah itu dan untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, saudara-saudaraku, perjalanan Majelis Tafsir Al-Quran sudah 48 tahun. Sudah usia yang sangat matang, sudah pengalaman dalam menjalani hidup kebersamaan ini. Ya. Yang keempat, telah banyak pertolongan Allah yang diberikan dalam kebersamaan dalam mengembang misi dakwah di Majelis Tafsir Al-Quran ini. Allah tuntun kepada kita dengan kebersamaan ini sehingga bisa terwujud gedung-gedung pengajian di USAD, di perwakilan, di cabang-cabang se-Indonesia. Ya, digerakkan hati warga ini untuk bersama-sama mewujudkan tempat untuk mengaji. Ya, ada radio, ada TV, ada pondok, ada sekolahan, ada klinik dan hal-hal yang lain. Ini adalah buah dari kebersamaan yang kita bangun di atas petunjuk Allah, insya Allah. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, alhamdulillah dengan pertolongan Allah, Majelis Tafsir Al-Quran juga sudah berkembang di berbagai wilayah di seantero Nusantara ini. Dari Aceh sudah ada, mungkin Sabang yang belum ada, sampai Merauke, ya. Kalimantan sudah ada, Pontianak, ada di Banjarmasin, Palangkaraya, banyak. Sulawesi sudah ada di Makassar, di Palu,
ya, di Irian Jaya, Jayapura, ya, Medan, ya, Binjai, Tanjung Pinang, ya, dan banyak hal. Yang paling padat ya di Santero, Surakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat. Alhamdulillah. Ini adalah pertolongan Allah, buah kebersamaan yang dibangun tadi. Bukan karena pinternya siapa-siapa, karena kebersamaan tadi hakikatnya adalah anugerah dari Allah. Yang menyatukan hati ini adalah Allah. Ya. Maka konsekuensinya apa? Maka hendaklah kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat tersebut. Ya. Caranya bagaimana? Mari kita berperan secara aktif dalam dakwah majelis tafsir Al-Quran ini. Dengan apapun yang kita miliki, mari, potensi sangat besar yang ada pada kita. Sekecil apapun yang kita bisa berikan, sumbangkan dalam kebersamaan ini akan dinilai besar di sisi Allah. Ini yang patut kita sadari bersama-sama. Ya. Oleh karena itu, karena misi dari majelis tafsir Al-Quran ini adalah misi dakwah, maka dalam situasi apapun, bagaimanapun dakwah ini ya harus tetap berjalan, tidak boleh mandek. Kalau saat ini semuanya work from home, di rumah saja, ya, at home, itu tidak berarti terus ngajinya ya pray gitu ya. Ngaji tetap harus jalan. Ya. Maka dalam pandemi COVID-19 sekarang ini, kegiatan Ramadan pun kita adakan seperti sekarang ini, pertemuan-pertemuan, cabang, perwakilan, bahkan dari pusat, ya, semuanya bisa kita lakukan dengan apa? Ya dengan karunia Allah yang diberikan kepada kita bersama. Ternyata mudah sekarang mengkomunikasikan dari seantero dunia ini untuk bersama-sama bisa bertatap muka, bertemu wajah, ya, karena adanya teknologi informasi, ada internet. Kita syukuri. Ya. Kalau biasanya kita datang pengajian ke pusat, ke Solo harus kehilangan bensin dan sebagainya, kita sekarang kehilangan data. Sama, itu semuanya akan dinilai tinggi nanti di sisi Allah. Kalau kondisi normal, nafar harus pergi ke tempat-tempat yang lain, saling bertukar, kita di rumah menyimak pelajaran yang diberikan dari panitia, dari ustadz-ustadz yang dari pusat. Kita internalisasi dalam jiwa kita ambil pelajarannya sehingga betul-betul kita nanti mendapat kebaikan dari apa yang disampaikan dari panitia semuanya itu. Ini kita syukuri. Ya. Maka hal lain yang harus kita tumbuhkan untuk memperkuat kebersamaan, mari kita tingkatkan juga kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19 ini. Dampaknya sangat besar, banyak yang di PHK, kehilangan pekerjaan. Ada yang kerjanya berjualan makanan kecil di sekolah-sekolah. Sekarang sekolah libur semua, pasti tidak punya pekerjaan apa-apa. Padahal dia punya tanggungan keluarga, anak istri. Ya. Maka bagi saudara-saudaraku semuanya yang oleh Allah masih diberikan rezeki kecukupan, bahkan mungkin kelebihan, mari kita salurkan sebagian saja untuk bisa berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ya, mudah-mudahan dengan demikian betul-betul kebersamaan ini ada rasanya, ada maknanya, dan bisa dirasakan bersama di antara kita bersama. Ya. Yang terakhir yang tidak kalah penting di bulan Ramadan ini, betul-betul jangan sampai salah niat. Tujuan utama Ramadan harus kita pegang, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, berbagai upaya termasuk kegiatan Ramadan semacam ini adalah dalam rangka untuk memperkuat ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan saudara-saudaraku, usaha-usaha yang kita kerjakan ini betul-betul memperkuat akidah, keyakinan, keimanan, ketakwaan kita, menambah amal soleh kita bersama. Dengan kegiatan Ramadan dari rumah ini kita tepati aktivitas-aktivitas yang sudah ditetapkan, entah itu membaca brosur, mempelajari hadis, hafalan-hafalan. Semakin banyak waktu yang kita bisa lakukan di rumah kita masing-masing. Semoga dengan ini semuanya Allah betul-betul membimbing kita bersama untuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian saudara-saudaraku hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan saat ini. Mudah-mudahan dengan memohon Allah untuk menunjuki warzuqni fahman,
Kita mohon rezeki tentang kefahaman tentang ilmu-ilmu yang kita bahas bersama. Apa-apa yang saya sampaikan kalau benar semuanya dari Allah. Al-haqqu min rabbikum. Dan kalau ada kekurangan, kesalahan itu dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan saya, kita bersama dan saudara-saudara semuanya. Akhirnya kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin sebagaimana tujuan puasa kita bersama. Demikian, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.